Katakan, ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Bapa, besar anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memberi kami kesempatan kembali bisa bersyukur, bisa berfellowship, dan kami percaya hari ini Engkau adakan hal-hal baik di tengah-tengah kami. Mukjizat Tuhan pasti terjadi. Jawaban doa kami dapatkan, solusi dari Tuhan kami dapatkan. Hari ini Tuhan menolong akan hidup kami dan memberkati kami semua. Karena itu kami lebih dari pemenang. Roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dilimpahkan, dikaruniakan bagi kami semua. Berfirmanlah dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari semua cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Tanpa mengurangi protokol kesehatan, seizin Pak Anton, Bapak Ibu pemimpin gereja GBI Kia, dan saya juga satu keluarga sudah menjalani antigen kemarin. Mohon izin melepaskan masker karena jarak kita juga jauh, supaya tidak berembun di kacamata. Tak terasa sudah 2 tahun kita ada bertemu ya, cepat sekali. Bapak Ibu baik-baik saja? Dalam 2 tahun ini pasti ada banyak hal kita lihat dalam hidup. Yang paling banyak kita lihat adalah kesulitan hidup. Karena itu hari ini kita belajar firman, cara menerobos kesulitan hidup. Tidak usah cari di luar, katakan kiri kananmu, cara Tuhan ada di sini. Hari ini, mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27 sampai yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 27 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, sama-sama, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sama-sama kita katakan amin. Hal pertama untuk kita bisa menerobos kesulitan hidup, jangan khawatir. Khawatir itu bisa menggerogoti iman. Khawatir itu bisa membuat kita tidak bisa mencapai hadirat Allah. Khawatir itu bisa membuat jiwa kita tidak tenang, tidur gak nyenyak. Kadang di dalam khawatir pikiran ini bisa jalan sendiri saat kita mau tidur. Tutup mata tapi kok gak bisa tidur karena pikirannya jalan-jalan. Pikirannya gak bisa terkontrol. Karena itu orang khawatir gak bisa fokus. Khawatir membuat kita jadi lemah. Mau ke sana males, mau ke sini males. Akhirnya orang khawatir cenderung sulit menerobos, sulit untuk mendapat hal-hal baik. Orang khawatir pada akhirnya kehilangan sukacita.
Saya bertemu teman saya kemarin, saya sempatkan mampir. Saya keluarkan cincin saya, dia punya usaha fotokopi, lalu saya berkata, mau titip di fotokopi. Ini kan janggal, kok cincin suruh fotokopi. Saya cuma mau melacak, dalam kurun waktu lebih 12 tahun ini, apakah seorang sahabat bisa mengenal kita? Dia memandang saya, bukan cincinnya yang dia pandang. Dia melihat ke mata saya. Lalu dia menyebut nama saya. Saya tertawa. Dan itu ada rekaman videonya. Lalu saya bertanya, kok kamu masih kenal aku? Matamu itu. Ya. Ada apa dengan matanya Pak Johan? Karena itu Yesus berkata, mata itu melambangkan pelita tubuh. Pelita hati itu munculnya di mata. Kalau orang kedip-kedip biasanya cacingan, ya. Kalau masih bujangan biasanya lagi mau jatuh cinta, ya. Tapi kalau istri lihat papa pegang dompet, kalau kedip mata itu tandanya minta bunga. Bunga apa? Bunga deposito. Jadi mata itu menggambarkan banyak hal. Seseorang suka atau tidak suka sama kita, baru sekali ketemu bisa kita langsung kenali dari mata. Karena itu orang yang memiliki kasih Yesus yang besar, orang yang mempunyai damai sorga yang besar, matanya itu terang, matanya itu tenang, dan matanya itu pasti adalah gambaran kedalaman dia dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang minta saya konseling, kalau mengalami persoalan dosa, katanya lihat mata Pak Johan tuh nakutin. Padahal menurut saya lihat mata saya sendiri minta ampun, ya. Tetapi yang dilihat bukan mata lahiriah, mata Tuhan yang mencorong keluar. Karena itulah kita mesti jaga hati. Hari ini kita mulai memperbaiki cara kita hidup. Udahlah, terlalu banyak kesusahan dalam hidup. Saya baru kembali dari Provinsi Bangka Belitung. Ada kesenangan, ada berkat, ada sukacita buat sebagian penduduk Provinsi Bangka Belitung. Tetapi juga ada kesusahan juga. Kenapa? Harga babi melompat. Berapa harga babi sekilo di Jakarta? Wah, ada penggemar B2 di GBI Kia. 180 karena efek Imlek, ya. Tadinya hanya 140. Update juga loh Pak. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya beli babi mahal karena nggak tahu harga pasar. Di kota Bangka, harga babi mencapai 750.000. Maka penduduk Bangka Belitung mengambil solusi alternatif, cari babi hutan. Babi hutan pun harganya dari 40.000 naik ke 120.000 dan sudah langka. Ternyata ada sejenis penyakit itu merusak binatang babi di sana, mati. Dari cucu, cicit, cecet, cocot sampai maco, paco, mati semua di sana. Babi hutan ikut mati. Jadi kalau kita ke sana, bakpao yang semula membesar menciut jadi kecil. Untuk menghemat pemakaian daging babi supaya harganya kompetitif. Kami sempat makan bubur. Berapa harga bubur semangkok di Jakarta? 15.000. Satu mangkok bubur, Pak Anton bisa bayangkan sama ibu, semangkok makan berempat. Saya tidak makan karena saya cari nasi Padang. Karena warga bilang nggak mau Padang lagi. Cuma saya ingat masa kecil, kenapa mesti pusingin soal makan? Kepengen makannya beli. Itu harganya cuma 20.000 kok. Beli, saya bungkus, saya bilang, kok yang jual bubur, izin ya anak-anak saya keluarga makan bubur, saya makan Padang. Oh enggak apa-apa kok ya. Buburnya pesen 4 mangkok, terus ada toppingannya 1 piring. Selesai makan kami tanya, berapa kok? Kira-kira berapa duit? Ini teka-teki sedikit supaya nggak ngantuk dan fokus. 25.
Salah. Ya. Langsung dijawab, langsung ketahuan. Berapa kira-kira 4 mangkok bubur sama sedikit toppingan itu? 200. Salah. Loh, tadi kan judulnya apa? Temanya apa? Cara menerobos kesulitan hidup. Kalau sudah bicara kesulitan hidup, nggak mungkin 200. Sekali saya tanya, berapa kok? 450.000 rupiah. Langsung kita kok syok? Anak Tuhan nggak boleh syok. Langsung syok. Nanti keluar lagi semua yang sudah masuk. Rugi 2 kali. Kita harus katakan kiri kananmu, tersenyumlah. Sebab Bapamu di sorga sanggup. Dia memelihara. Bunga bakung didandani, apalagi anak-anak kesayangannya. Burung pipit dikasih makan, apalagi keluarga Pak Johan, apalagi katakan, aku dan keluargaku pasti dipelihara Tuhan. 450.000 itu mahal. Mahal gak? Tapi jadi biasa. Kenapa? Kata kananku, Tuhan Yesus luar biasa. Berarti itu makanan bubur raja-raja. Karena toppingannya itu beragam, isinya itu babi semua, kuping, kaki, daging, sosis, apa. Saya begitu lihat, wah, Tuhanku luar biasa. Bayar nggak? Bayar. Kalau nggak bayar ketangkep orang. Ya. Bayar. Apakah kita harus marah dan gerutu dengan keadaan sulit seperti itu? Jangan. Karena kitab suci berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bebaskan diri untuk tersakiti, bebaskan diri merasa dirugikan, bebaskan diri dari rasa dikecewakan, bebaskan diri dari rasa tersakiti. Dengan demikian, kita berjalan dalam damai dan sukacita Allah. Itu akan membuat kita semakin diberkati. Jangan cuma nyanyi, ku diberkati, hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, hidupku berkati. Diberkati enggak? Diberkati. Kalau kita diberkati, biasanya kita makan di restoran yang mereknya sederhana. Itu sebelum COVID. Sesudah COVID 2 tahun ini, kita tadi dari pagi hari, siang berganti malam. Sekarang kita makan di restoran pagi sore. Penggemar Padang pasti ngerti arti hikmat ini, ya. Jangan susahkan hidupmu dengan apapun. Ini waktu-waktu sulit. Waktu-waktu sulit itulah Yesus terbaring tidur di perahu di antara orang-orang yang mengasihi dia. Jangan takut dengan angin sakal. Omikron berapa hari ini? Jakarta sudah menembus 4.000 lebih. Biarkan dia berputar jadi angin. Tenangkan hatimu, karena di keluargamu, di rumahmu, di gerejamu, di rekening bankmu, di hidupmu ada Yesus besertamu. Amin. Jangan khawatir. Santai aja. Perjalanan saya dengan keluarga pergi ke kota provinsi Bangka Belitung, kami pergi dalam kehendak Tuhan untuk menabur benih. Di antara longinbuk, di antara orang-orang jompo, kami menyemai benih, ketemu orang yang kurang normal begini, kami semai. Semua kami semai, di tengah kuburan siara kami semai. Berapa total yang kita habiskan perjalanan ini? 36 juta rupiah. Dari mana duitnya? Katakan kiri kananmu, jatuh dari langit. Karena embun-embun Gunung Hermon itu, Gunung Hermon yang mengalirkan embun-embun terbaik itu masuknya kemana? Lihat kiri kananmu. Masuk di kantongku, masuk ke rekening bankku, masuk di dalam bisnisku, karirku, pekerjaanku, masuk di tengah-tengah keluargaku. Kenapa? Apa yang tidak kamu pikir, apa yang tidak terlintas di hati, yang kamu minta sedikit, Allah memberi lebih dari yang kamu butuhkan. Amin enggak? Amin. Karena itu Pak Johan dengan anak-anaknya bisa makan bubur raja-raja.
Setelah pulang, berapa jumlah rekeningnya? Masih seperti yang dulu. Kita keluarkan semua apa yang Tuhan perlu. Jangan timbun untuk harta ngengat dan berkarat. Cukup makan, cukup pakai sehari, cukuplah sehari. Jangan bikin susah hati. Mari kita berhitung sedikit sebelum kita masuk bagian kedua. Siapakah yang meninggal dunia dalam kurun waktu 2 tahun ini? Apakah paling banyak orang tua? Apakah anak-anak ataukah orang-orang yang kaya raya? Semuanya meninggal. Saya punya teman umur 42, umur 45 dengan jumlah kekayaan materi. Yang umur 42 tahun mobilnya 4. Rumahnya besar sekali. Kira-kira ada 3 kali satu gedung ini panjangnya. Baru pasang kanopi habis 200 juta. Istrinya cantik, anaknya masih kecil, depositonya banyak. Kerjaannya sekali dipanggil tuh harus bayar 50-100 juta. Dia berkata sama saya, bro, kalau aku mati nanti istri anakku tuh asuransi kematianku mungkin 5 miliar dapatnya. Kaya enggak? Tapi mati. Dia lebih beruntung atau saudara lebih beruntung? Yang beruntung tuh yang masih hidup. Kenapa? Bisa makan bubur raja-raja. Bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau sudah masuk dunia orang mati, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yang kedua, umur 45 tahun. 2 saudara, mamanya sebelum meninggal sudah bagi warisan. Dia dapat warisan satu perusahaan farmasi terbesar di satu provinsi. Punya guest house besar. Kemudian dia punya gedung yang diabdikan, yang didedikasikan, yang diwasiatkan papanya untuk dipakai semua gereja. Besar sekali gedungnya di satu provinsi. Dia punya kekayaan melimpah, wasiat warisan luar biasa. Anaknya masih kecil, istrinya cantik, masih muda. Setiap weekend saya lihat selalu di IG, di medsosnya, Singapura bolak-balik makan setiap weekend. Begitu kena COVID dalam tempo beberapa hari, meninggal dunia. Beruntung apa tidak beruntung? Semua menurut keputusan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini, sebagaimana kita ada hari ini, tidak usah pusingkan apapun di dalam hidup. Cukup makan, cukup pakai, cukup. Tapi utangku gimana Pak Pendeta? Kita doakan utangnya lunas. Yang percaya katakan amin. Gimana mimpiku Pak Pendeta? Kamu mau beli gedung nih, kami mau beli tanah nih, kami perlu uang sekian untuk anak sekolah, untuk kuliah. Gimana nih untuk begini begitu? Kalau kamu tidak pernah minta, ya kamu nggak pernah dapat apa-apa. Dan kalau minta caranya salah, ya nggak bisa apa-apa. Saya pulang ini, saya bawa suatu pembekalan penting sekali ini, karena ini harus menjadi pesan buat gereja-gereja Tuhan. Ada satu pria, menurut cerita dari rumpun keluarga kami, pria ini pakai tempat keluarga saya dari mobil bobrok, mobil tua. Mengelola bisnisnya karena di sana sini dicuri, akhirnya pinjem tanah keluarga. Konon dalam tempo 1 tahun mobilnya jadi 7 mobil truk besar mewah baru. Kekayaannya banyak sekali. Lalu suatu hari ketemu saya periksa. Anak-anaknya bermasalah, dia dengan istrinya bermasalah. Lalu saya lihat kepribadiannya, ini orang kaya. Sionya, ya Imlek nih, kita bicara sio sedikit. Sionya sio burung. Ya, sio burung dia. Burung pipit makan jengkol, orang pelit suka miskol. Sio burung dia, kenapa? Pelit. Kemarin saya datang, saya dapat cerita utuhnya. Seluruh mobilnya habis, keuangannya habis, sakit-sakitan. Nggak usah datang dan ketemu orangnya, taruh termometer temperatur iman, sudah pasti hidup dalam kekhawatiran. Pemicu pertama kehancuran gereja-gereja Tuhan, pemicu pertama kehancuran ekonomi anak-anak Tuhan itu karena apa?
karena keluarganya tidak akur. Ini pesan Tuhan. Karena itu Yesus berkata, 2-3 orang sepakat. Ini bicara tentang unity family. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang tidak banyak peperangan di dalam diri, di dalam keluarga sendiri. Harus menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah glory Tuhan. Keluarga yang satu dengan yang lain. Jangan lagi ada keributan. Piring terbang UFO itu jangan ada di rumah. Sapu nenek sihir jangan terbang lagi di rumah. Anak harus berbakti ke orang tua. Anak harus jadi penurut dengan orang tua. Orang tua harus jadi teladan. Saya ketemu teman masa SD saya 30 tahun lebih tidak ketemu. Dia undang kami makan dengan jamuan makan yang wow. Lalu suaminya bilang gini, baru kali pertama ketemu saya. Dia berkata, kami ini suami istri sering bertengkar. Jadi kalau ada orang suami istri bilang gak pernah bertengkar itu malah aneh. Sering bertengkar, tapi bertengkarnya karena beda prinsip. Lalu kami punya komitmen, boleh bertengkar, boleh beda prinsip, tapi tidak boleh lewat 24 jam. Karena kalau lewat 24 jam masuknya kemana? ICU. Kalau ke rumah sakit itu yang 24 jam itu ICU. Makanya kalau keluarga sering bertengkar lebih 24 jam, kita sebut keluarga ICU mulai hari ini. Ya, jadi kalau keluarga-keluarga dalam Tuhan udah disinggung sedikit, disindir ICU, cepet sadar. Nggak boleh bertengkar lebih dari 24 jam. Dia berkata kalau udah lewat belum 24 jam, biasanya kami udah colek-colekan mesra. Dan dia belum dalam Tuhan suaminya. Saya lihat keluarganya sangat diberkati. Jadi ternyata berkat Tuhan itu bisa keluar dari tembok-tembok gereja ketika kita mau hidup berkeluarga harmonis. Amin. Jadi hari ini mari kita periksa apakah kita masih khawatir. Apakah keluarga kita belum mencapai harmoni? Bereskan secepatnya. Dengan pemberesan kita akan segera dapatkan berkat-berkat Tuhan yang tertunda. Yang kedua, kitab suci mengajarkan kepada kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sering dikhotbahin. Dan ini ayat paling populer di dalam kekristenan. Cari kerajaan Allah. Hampir semua orang-orang yang hancur ekonomi, jatuh bangkrut, jatuh miskin, pasti ayat emas ini mereka pegang. Aku mau cari Tuhan. Gak apa-apa gak punya duit, gak apa-apa hancur. Sekarang aku menemukan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, waktu kita cari kerajaan Allah, apa yang kita temukan? Gak usah jauh-jauh, perumpamaannya gini. Waktu saudara masuk parkirannya GBI Kia, saudara ketemu apa? Ketemu pintu. Kalau nggak ketemu pintu, gimana masuk sampai tempat ibadah? Yesus berkata, akulah pintu. Nanti lihat di Injil Yohanes, akulah pintu. Sesudah saudara masuk pintu, apakah saudara masuk dan kemudian nunggu di situ? Tidak. Tempat ibadah ada di lantai 2. Saudara akan naik tangga atau lift. Ada yang manjat? Ada pendaki gunung di antara kita? Tidak ada kan? Itu menandakan bahwa kita naik peringkat. Jangan tinggal tetap di satu area kenyamanan. Udah masuk, merasa semua udah ada. Naiklah. Karena kitab suci berkata, kamu akan terus naik. Tidak menjadi turun. Kenapa? Karena kita harus ketemu muka dengan Bapa surgawi. Karena kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita nggak mengalami perjumpaan pribadi, berarti kalau kita datang tiap minggu ke gereja, itu hanya sebatas rutinitas kesalehan yang belum mengalami pembaharuan dan lahir baru. Karena itu kalau kita ke gereja, kelihatan orang yang cari Tuhan dengan yang tidak. Yang cari Tuhan, amin, tangannya tinggi. Yang setengah cari Tuhan, amin, setengah tiang, kayak orang berkabung. Yang ikut-ikutan, yang rutin, amin, ya. Karena nggak enak dilihat kiri kanan, amin sedikit.
Kelihatan. Coba kita testing. Saudara mau diberkati Tuhan Yesus? Nah kan, baru 50% yang sungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini sungkan. Kita nggak pernah mau terima sesuatu pembaharuan. Saya ini umurnya mendekati 50. Semasa pandemi ini saya selesaikan pendidikan strata magister saya S2. Dan tahun ini saya selesaikan mungkin bulan Juli nanti adalah S3 saya, doktoral saya. Jadi nanti saya ini dapat gelar tambahan, pendeta doktor pertama putra Johan MTH. Nanti mungkin jadi dosen. Kenapa saya bisa mau mengambil perubahan ini? Karena anak-anak saya tahun depan rewel, anak pertama saya selesaikan sarjana hukum. Dia mau lanjut ke S2 jadi hakim. Yang kedua, Richie menyelesaikan pendidikannya di UI, mau pergi ke Inggris. Yang bungsu 2 tahun selesaikan sarjana hukumnya. Saya berpikir begini, kalau saya tinggal tetap dengan pendeta saya tidak berkembang dan tidak mau ikut Tuhan dan tidak mau amin ya, saya akan jadi orang tua yang akan nyusahin anak nanti. Kenapa? Ketika mereka mau berkeluarga, ketemu calon besan, apakah seorang hakim dengan pendidikan S2 akan ketemu orang biasa? Enggak. Siapa dirimu, engkau tentukan bersama Tuhan. Seperti apa kredibilitas kualitas hidupmu, engkau yang menentukan. Tuhan sudah buka firman buat engkau, Tuhan sudah buka pintu berkat. Seberapa kita mau raih, itu tergantung kapasitas iman dan visi dan mimpi dan dreams kita. Amin, amin. Karena saya tahu anak-anak saya punya dream besar, saya masih mempelengkapi. Kenapa? Duit nggak punya, nggak apa-apa. Tetapi minimal bisa duduk semeja dengan calon besan yang kalau dipanggil doktor pertama putra Johan. Anak-anak tidak malu papanya nggak punya duit, karena punya Yesus yang besar. Karena itulah kita tidak boleh permalukan Tuhan dengan kemalasan dan keengganan kita. Maka Yesus pernah menegur di dalam Injil, ketika aku meniup seruling trompet, kamu tidak mau nari, tidak mau nyanyi. Ketika aku menangis melihat orang berduka, kamu juga diam. Gereja hancur ketika umat Tuhan sudah menjadi demikian statisnya. Amin. Puji Tuhan. Hancur rumah Tuhan. Sedangkan COVID masa pandemi ini, Tuhan sudah berkata akan masuki gelombang berikutnya yang lebih mematikan. Kalau kita hanya sebatas haleluya, gak kedengeran sampai sorga doamu. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mulai dari depan. Karena itu bangku depan selalu kosong. Kenapa? Hembusan urapan Tuhannya. Mulai besok, minggu besok, yang mau diberkati Tuhan, pindah duduk di depan. Di belakang kedengaran lebih kencang. Yang di depan langsung diem. Wah, kursiku kena minggu depan. Dan jangan pernah mengukir kursi gereja dengan namamu. Bolak-balik tiap minggu, itulah kursi yang kamu duduki. Tolong hentikan semua kebiasaan itu. Amin. Belajarlah untuk melihat segala perkara ada perubahannya. Saya nggak ada sama sekali aktif di dalam lingkungan tempat tinggal karena kesibukan dulu kerja, akhirnya jadi pelayan Tuhan, full time khotbah kemana-mana ke berbagai kota. Tiba-tiba di masa pemilihan ada ketua RT, ada tokoh masyarakat, ada orang-orang minta saya jadi ketua RW. Padahal saya nggak bisa makan RW. Dan luar biasa, menang aklamasi, yang lain calon mundur. Jadi sekarang kalau cari saya, Pak Johan ketua RW, pendeta pula. Luar biasa. Kalau kita ribet lah, repot, kita tidak akan pernah lihat hal baru di dalam hidup. Belajarlah untuk masuk satu langkah mulai minggu depan, duduk di depan. Pelotot itu pendeta, lihat dengan mata terbuka. Ya, tidak usah khawatir. Makin banyak engkau buka hal baru, akan banyak hal besar masuk dalam hidup. Jangan takut apapun dalam hidup.
19 Desember tahun 2020, ketika kami sekeluarga, saya berangkat duluan, saya sampai kota Kudus, besoknya keluarga saya menyusul, bawa mobil, bawa perbekalan ke panti-panti asuhan, panti-panti jombo. Kami mengalami sebuah metamorfosa, perubahan pelayanan, dari pelayanan tatap muka, akhirnya banyak dapat kiriman barang, kami bawa, kami salurkan. Anak bungsu saya menyetir di kilometer 163, mau masuk rest area 1-2 kilo lagi, tiba-tiba mobil itu ngunci setangnya, dia tekan nggak bisa, dia tekan rem berputar-putar, dia injek remnya, guling-guling. Beberapa hari sebelumnya di tempat yang area sekitarnya dekat situ, satu mobil guling-guling, 4 penumpang termasuk sopirnya mati semua. Anak Pak Johan, keluarga Pak Johan, keluarga De Johan teriak, Yesus tolong, sebagian berdoa dalam roh ya. Terserahlah orang mau ngomong bahasa roh dibuat atau apa, kulabalaba, kulabalaba. Memang kita orang Kristen itu beruntung ya. Betul nggak? Kulabalaba, kulabalaba ya. Ada juga yang kritik bahasa roh, kurabaraba, kurabaraba. Kalau nggak raba mana bisa jadi anak ya. Terserah orang mau bilang apa, karena di tengah kesulitan itu, bahasa roh itu bisa muncul tanpa kita bisa kendalikan, keluar bahasa roh. Dan tidak ada luka sama sekali keluarganya De Johan. Mobil terbalik, barang berceceran, Tuhan kirim malaikat turun. Malaikat mungut barang, bayangin. Dikumpulkannya semua di satu area. Setelah mengeluarkan mereka dari mobil, terbalik loh, kebayang nggak? Terbalik. Setelah keluar ditanya, kalian nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mereka pergi, hilang. Saya sakit kepala 2 minggu. Khawatir enggak, sakit kepala aja. Kenapa? Mobil itu kami tarik keluar, hari yang sama anak-anak Tuhan turun tangan, telepon, yang turun tangan enggak tanggung-tanggung dari Provinsi Jawa Barat, langsung telepon beberapa relasi, yang lihat berita mereka langsung kontak, yang nelfon ke lapangan itu justru dari Densus 88. Urusannya kecelakaan, yang ngurusin bagian teroris ya. Sampai petugas PJR berkata, Pak Johan ini siapa? Saya berkata, saya orang biasa tapi kok yang ngurusin Densus 88? Karena bapakku yang punya 100. Amin. Kepolisian tuh baru 88, bapakku 100. Emas aja masih kalah, emas cuma 99,100, yang punya cuma Tuhan. Makanya kalau kamu dapetin kerajaan Allah dan kebenarannya, hidupmu cepet. Katakan kiri kananmu, kamu generasi cepet. Amin. Tapi bukan cepet Pak Oga ya. Ini cepetnya surga. Saya tarik, yang menampung mobil rongsokan ini bekas anak buah saya, orang seberang. Rongsokan, saya coba cari tahu bengkel. Rekanan teman-teman yang ada di bengkel, mereka berkata nyerah. Untuk bangun ulang atap kerusakannya itu butuh 780 juta rupiah, dan itu bisa 4-5 bulan. Saat saya berdoa, Tuhan kasih saya lihat sebuah muka. Seorang pria yang dulu selalu saya doakan, setiap doakan dapat anugerah, 6 bulan bisa sehat, sudah 6 bulan mengalami lagi sakit, mesti ketemu. Jadi saya itu kayak baterai aki buat dia, ngecas setiap kali saya doakan, dia dapat pengurapan, 6 bulan sehat, diberkati. 6 bulan kemudian mulai lagi soak, ketemu lagi, cas lagi ya. Jadi hidup kita itu mengalirkan dinamonya Tuhan, dinamonya Tuhan, tenaganya roh. Saya lihat mukanya, saya hitung-hitung, wah, apa masih hidup? Tuhan berkata, masih. Di mana dia Tuhan? Tuhan berkata, masih di rumahnya yang itu. Jadi pagi-pagi saya naik motor pergi cari. Ternyata benar, masih hidup. Umurnya 70 tahun lebih, malah lebih sehat dari orang sehat. Lalu saya cerita, dia berkata, saya yang beresin perbaikannya. Besoknya dia telepon saya. Dia berkata gini, Pak Johan gini, kamu coba timbang. Kalau kamu perbaikin ini mobil, kamu mau jual kan? Saya berkata iya. Nanti kalau kamu ngaku mobil bekas terbalik, siapa yang mau beli? Betul juga. Tapi kalau kamu jual, kamu nggak bilang mobil terbalik, kamu kan langgar profesimu sebagai hamba Tuhan. Jadi munafik kamu. Oh iya juga ya. Lalu saya tanya, gimana dong? Katakan kiri kananmu, gimana dong? Ya, jadi kalau ada masalah,
Jangan pusing, jangan khawatir, tapi gimana dong? Ya, karena nanti Tuhan yang jawab. Saya bilang, gimana dong? Jual aja apa adanya. Jual kiloan. Mobil dijual kiloan. Katakan kiri kananmu, terserah Tuhan. Enak gak terserah Tuhan? Karena itu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Lalu Roh Kudus bilang sama saya, tanya pria itu, tanya anakku itu, apa dia bisa jual? Nah, enak kan? Ada banyak orang kasih nasihat, kasih solusi, nggak pernah tolong kita. Ya, sudahlah, hari ini cari Tuhan dan kebenarannya. Jangan ngandalkan apapun lagi kecuali kitab suci dan Roh Kudusnya. Bisa bantu saya? Sebentar, dia telepon. Ini mau, ada yang mau. Berapa harganya? Sekian puluh juta aja. Ruginya 90%. Jual apa enggak? Tanya tuh. Tuhan berkata, jual aja. Karena kalau enggak sakit kepalanya nambah 2 minggu lagi. Sakitnya gak bisa sembuh minum obat. Karena ini beban hidup. Kadang di dalam hidup sesuatu yang teramat menekan, segera selesaikan. Rugi, biarkan. Karena rugi saat itu akan membuat damai sukacita Tuhan masuk. Dan itu akan mengembalikan berkat yang terhilang. Setelah saya berkata, jual, jadi, sah. Tiba-tiba pagi hari saya sedang duduk di kamar habis berdoa. Bu Angel ketok pintu masuk ke kamar saya, nangis. Wanita nangis itu bikin pusing kepala. Karena ada 1001 misteri di baliknya. Bapak-bapak katakan haleluya. Betul enggak? Karena kita nggak tahu nangisnya kenapa. Pagi-pagi ketok pintu masuk kamar, nangis. Ya. Dan para pria paling nggak senang dengar wanita nangis. Menghancurkan dunia soalnya. Karena itulah di gereja, kaum wanita harus membedakan menangis holy dengan menangis mengasihani diri sendiri. Itu beda kalau di gereja. Ya. Bu Angel tuh nangis pagi itu campur. Ya. Antara nangis kasihan, nangis sedih dengan nangisnya holy dan gembira itu nano-nano. Lalu saya tanya, kenapa? Kasih saya lihat sebuah tulisan. Pak Johan suruh pergi ke dealer Toyota, suruh pilih mobil warna. Bapak disuruh ke dealer. Saya yang nanya, siapa yang suruh? Wah, pucet tahu, Pak. Orang yang nggak dikenal, belum pernah ketemu, baru interaksi sekali. Lewat mana? Lewat buku The Invisible ini. Masa pandemi orang luar kota itu beli buku ini nabur. Cuma baca buku Pak Johan ini, belajar dan didewasakan. Lalu saya tanya, maksudnya gimana? Bapak itu disuruh ke dealer Toyota, pilih warna. Mobilnya sudah ditentukan. Mobilnya apa? Ras. Ras itu bahasa Inggris, arti Indonesianya apa? Mendesak. Mendesak. Berkat mendesak kita. Kalau kamu dapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, berkat mendesak-desak masuk ke dalam rumahmu lewat air mata dan tangisan orang-orang yang kau sayang. Amin. Keren gak? Mau ngalami gak? Mau dong. Saya tuh percaya gak percaya, tapi Roh Kudus berkata, nak pergi mandi. Karena itulah sebelum ke gereja sebaiknya mandi. Ini berkat diceritanya dalam sukacita. Amin. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kuasa sukacita dalam roh. Saya mandi, saya panggil anak-anak semua keluar, kasih lihat handphonenya Bu Angel, kasih lihat anak-anak semua. Gak ada yang komentar, semua pergi siap-siap jalanlah kami. Maka kami pergi ke suatu dealer Toyota. Sampai sana yang melayani namanya Natalia. Natalia artinya lahir lagi dalam sukaria. Saya berkata, saya pesan kendaraan.
Mau yang mana Pak? Yang ini, saya yang terbaru aja. Tipenya ras, warnanya dipilih sama anak-anak warna putih. Tapi ini inden loh Pak, yang terbaru 2021. Tidak apa-apalah, Tuhan bilang biarkan inden. Bayarnya gimana Pak? Saya nggak bayar. Loh, terus gimana Pak? Saya ini mau diberkati. Kalau saya dibohongi orang berarti saya bohongin kamu. Kalau saya diberkati berarti mukjizat masih ada. Jadi gimana Pak? Bikin surat pesanan. Bikin. Terus Bapak bayar, langsung transfer. Setelah dibikin saya tanda tangan. Surat. Tanda tangannya nggak tanggung-tanggung, tarik lebih kenceng, lebih keras. Katakan kiri kananmu, semangat. Ya, nggak semangat berkatnya nggak ngalir. Tanda tangan, duitnya belum ada, tanda tangannya lebih dulu ada. Karena itu jangan sia-siakan tanda tanganmu. Lalu saya bilang, Bu Angel, kasih kabar. Sudah dipesan, dikasih tahu. Lalu dapat kabar lagi, minta nomor rekening dealer mobilnya. Dikasih, tiba-tiba Natalia berkata, nggak boleh Pak. Lu nggak boleh. Di kami yang beli namanya siapa, yang bayar harus yang beli. Oh, berarti kita kurang update, agak kuper. Makanya kalau tidak temu kerajaan Allah, saudara akan cuma dengar cerita. Janganlah hidup kekristenanmu hanya dengar cerita, kata-kata hamba Tuhan, kata orang, tapi ingini dan ngalami. Lalu saya berkata, berat banget ini berkat, mau ditransfer aja nggak boleh. Lalu Bu Angel berkata, nggak boleh Pak, menurut aturan dari dealernya nggak boleh, harus satu nama. Tetapi tadi dikatakan ras berkat itu mendesak, minta rekening. Bu Angel, minta rekening Pak. Saya bilang, pakai rekeningmu aja. Kenapa? Kalau nggak masuk kamu yang kecewa. Jangan kasih Pak Johan harapan dan pengharapan, karena saya cuma berharap sama Yesus aja. Jam 11 kami selesai, jam 1 siang uangnya masuk. Berapa masuknya? 270 juta rupiah. Orang yang gak dikenal, belum pernah ketemu Pak Johan, cuma baca buku di Invisible. Berarti buku ini, wow. Kenapa? Buku ini terbit sebulan sebelum pandemi 2020. Tuhan desak saya, 4 laptop hancur waktu saya bikin buku ini. Dan ini buku belum pernah dipasarin di toko-toko sama sekali, cuma kami bawa ke tempat-tempat yang Tuhan suruh. Termasuk kemarin kami terima persembahan yang disemai ke orang-orang jompo itu. Nanti di depan sisihkan sedikit wowmu. Ya, sudah seizin Pak Anton dan Bu Silvi dan jajaran pemimpin, sebentar lagi kalau masa gelombang 3 datang, buku ini simpen aja, nanti akan jadi hiburan di rumah. Menyingkapkan banyak hal tentang kuasa kegelapan yang menyerang hidup kita yang kita tidak paham, ada di dalam sini. Jadi selesai, wah, sudah dapat indenan yang sudah lunas. Enak enggak? Kerajaan Allah itu enak enggak? Kebenaran Tuhan itu menyenangkan enggak? Menyenangkan kan? Selesai. Jarak beberapa hari kemudian, Bu Angel masuk kamar saya lagi, nangis lagi. Saudara senang nggak kalau begini ketemu nangis-nangis? Tapi apa mungkin terulang 2 kali tangisan yang sama dengan bawa berkat yang sama? Apa mungkin? Katakan kiri kananmu, double portion blessing. Bu Angel begitu nangis, saya tanya lagi, kenapa? Ya, kali ini nggak seperti yang kemarin. Kenapa? Ada yang mau ngomong sama Bapak. Saya terima. Pak Johan, ya. Saya ini udah lama sebentar Pak. Saya sama istri nggak tahan lagi Pak. Tolong Bapak pergi ke dealer Nissan. Bapak pilih warna mobil ini Pak. Saya yang bayar. Dapat berapa? Dapat 2. 1 yang hilang, dikembalikan Tuhan 2. Nangisnya 2. Kalau istrimu sejak hari ini mulai nangis, maka suami harus sukacita. Ya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Alami pembaharuan di dalam Tuhan.
Semangat bersama Tuhan, jangan lagi sedih-sedih. Maka kalau Bu Angel bisa nangis sekali lagi, saya rasa akan datang cepat-cepatannya. Di mana? Kenapa? Karena kita bisa melihat Allahku sanggup. Yesusku membuat perubahan tangisan yang berupa kesedihan itu jadi tangisan sukacita. Karena kita sudah dapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup. Kalau kita sudah terima itu, apa yang mesti kita takut? Ada beberapa hal saya pelajari sebagai bagian penutup. Ini sebagai nasihat aja. Ternyata Tuhan bekerja. Hari ini juga pesan buat Bu Sylvie, Pak Anton dan jajaran pemimpin gereja. Suara yang diperdengarkan keluar lewat kata-kata rohani, kata-kata manusia, sebagian besar itu ternyata sifatnya adalah godaan Tuhan. Nilainya besar nggak? Biasanya besar-besar. Jangan hati melekat dengan hal-hal seperti itu, karena ternyata di dalam hidup ini komitmen dan nasar harus disimpan. Jadi yang akan menggerakkan mukjizat, beli tanah, beli sesuatu, itu adalah suatu kejadian dengan Nabi Elia. Duar halilintar, nggak ada Tuhan. Angin ribut, wah banyak, nggak ada Tuhan. Gempa besar, nggak ada Tuhan. Itu pesan profetiknya. Jadi jawaban kebesaran Tuhan itu adanya di angin sepoi-sepoi. Yang tenang-tenang menghanyutkan, itulah cara Tuhan memberkati kita hari ini. Dan di periode 2022 ini pelayanan malaikat dilanjutkan. Berarti ada suddenly blessing namanya. Bapak Ibu siapkan diri baik-baik masuki hari itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara mau diberkati? Saudara siap diberkati? Saudara mau menerima transformasi iman? Saudara siap mengalami terobosan? Sama-sama angkat tangan, mari lambaikan. Katakan sendiri pada Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo lebih sungguh. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Lambaikan tanganmu sama Tuhan, saudara. Ayo, sungguh-sungguh nyanyikan. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keperluan hidup anak-anakmu, bahkan gereja Tuhan, para pemimpin GBI Kia Tuhan, hamba impartasikan iman, kasih, dan pengharapan yang Engkau ajarkan secara pribadi ini menjadi penerobos hari ini, menjadi kenaikan tingkatan iman yang berkualitas hari ini, hingga anak-anakmu semua bisa mengalami terobosan demi terobosan mulai hari ini. Anugerahkan kasih-Mu dan pelayanan malaikat ini turun memenuhi hidup anak-anakmu hari ini Tuhan. Berkati dengan limpahnya, berkati dengan limpah. Mari angkat kedua tangan sama-sama dan katakan kepada Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Dengan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali dan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga.
Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.